semuanya, kembali lagi di podcast Suarasa, bersuara dengan rasa. Podcast ini diinisiasi oleh WKCP, Wahana Keluarga Cerebral Palsy. Saya di sini sama teman dari WKCP, anggota ya, relawan dari WKCP ya, namanya Mbak Nurul. Mbak Nurul namanya lengkapnya siapa ya kalau boleh tahu? Nurul Rahmanita Satrian. Nurul Rahmanita Satrian. Oke. Umurnya Satriani. berapa? Oh, Satriani, maaf. Umurnya 31. 31, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kesibukannya apa, Mbak? Bantuin cateringnya orang tua saja. Oke, kita mulai ngobrol-ngobrol soal kepercayaan diri ya. Gimana sih Mbak Nurul membangun kepercayaan diri sebagai disabilitas ya, maaf? Ya. Ikut bersosialisasi. Kalau saya ada kemudahan di rumah, misalnya arisan atau Karang Taruna gitu ikut? Ya, Oh. itu coba-coba ikut gitu. Ya walaupun awalnya nggak pede ya. Tapi kan diajak adik gitu, adik sepupu kan masih serumah ya. Ayo Mbak ikut aja nggak apa-apa. Dulu tahu WKCP dari mana, Mbak Nurul? Dari Mbak Safrina. Oh, Mbak Safrina. Nanti ada juga. Oh, alah. Berarti kalau Mbak Nurul ini berapa bersaudara? 2. Sama adik atau kakak? Adik. Oh, adik. Gimana sih kesulitan Mbak Nurul dalam menghadapi membangun kepercayaan diri? Ada kesulitan nggak buat PD? Kadang-kadang minder juga. Tadi kalau saya mau bantuin atau mau ikut, aku bisa nggak ya jalannya, nanti nyusahin. Insecure. Enggak. Insecure itu kayak Iya sih. Iya ya. Agak. Oh, iya. Aku ya. Heeh. Terus Itu tapi adikku yang ngajak itu nggak apa-apa Mbak, pede aja ikut aja nggak apa-apa. bagus sih ada support system namanya. Iya. Kalau dari orang tua juga gitu nggak? Iya. Kamu kalau ada organisasi ini kalau bisa ikut nggak? Selain WKCP ada apa lagi kamu ikut gitu? Ikut lagi selain WKCP ada? Ada. Berarti aktif ya organisasi ya. Gimana sih Mbak Nurul mengatasi kesulitan itu? Nggak ada ya? Belum ada kesulitan tadi ya dari? Ya ada itu tadi, takut diragukan. Oh ya, takut diragukan. Ini bisa apa enggak ya, nanti ini jalannya susah, nanti repotin yang lainnya. Gitu. Padahal dari Mbak Nurulnya padahal kepengen iya, bantuin. Nggak usah Mbak, nanti capek. Nah, kan ada yang begitu, nggak usah bantuin aja, duduk aja, lihat aja gitu. Terus kalau dibilang kayak gitu Mbak Nurul langsung duduk aja atau Ya, masih pengen kadang mencoba? iya, tapi kalau misalnya ada kesempatan, kalau aku bisa bantu ya bantu sebisanya aja. Biasanya bantu apa aja? Hah? Biasanya bantu apa aja? Iya tadi nganuin makanan, misalnya arisan atau Sinoman gitu ya? Nah, iya itu. Oh, iya. Mbak Nurul, pernah nggak sih Mbak Nurul itu merasa nggak pede atau merasa kayak nggak pengen ikut-ikut kegiatan sosial gitu? Iya sih. Kenapa? Karena itu tadi kan aku nggak pede ya. Dan jalannya kadang-kadang kalau misalnya pas susah, jalannya untuk keluar, itu kan harus digandeng ya kalau aku sebenarnya. Itu ada yang nemenin enggak gitu. Kan kalau acara pemuda kan ya sama adik itu tadi. Tapi kalau misalnya nggak ada, aku berangkat sendiri. Tapi cari jalan lain yang enak buat jalan gitu Mbak. Kan jalan kampung biasanya bergeronjal ya. Itu kan susah kadang-kadang kalau buat aku ya. Berarti sehari-hari pakai kursi roda apa Enggak, bisa? jalan. Oh, jalan kaki bisa. Cuman harus dituntun. Iya, kalau jalannya ada rusaknya. Ada rusaknya. Kalau mulus-mulus aja ya nggak apa-apa. Tapi pernah nggak sih ada omongan orang yang nyelekit di hati yang sampai sekarang tuh kepikiran? Kalau omongan enggak ya, tapi kalau diliatin anak-anak kecil lah itu sampai sekarang masih itu. Pernah sampai itu ngomong gitu nggak anak kadang kecilnya? buat ini ngapain ngeliatin terus gitu. Ya memang aneh tapi udahlah biasa aja gitu. Dulu pas masih kecil ada yang belain, tapi kalau sekarang insya Allah biarin aja. Siapa yang belain gitu. dulu? Orang tua? Hah? Yang belain dulu siapa? Orang tua? Iya ada adik saya tadi. Oh, ada adik tadi, adik orang tua, ya pas masa sekolah lebih lagi Mbak. Kan dulu saya belum bisa jalan. Kemana-mana digendong kan. Oh, berarti baru bisa jalan kapan? Baru bisa jalan? Umur 4 tahun habis dioperasi. Ini operasi Oh, dulu. berarti dari sekitar kan biasanya kalau anak-anak kan 1 tahun udah bisa jalan. Saya 6 tahun. 6 tahun. Oh, harus ini ya terapi gitu ya? Iya, terapi dioperasi dulu. Oh, emang kalau boleh tahu kakinya kenapa? Ini kan bengkok begini, satu
napak satu jinjet gitu. Oh gitu. Bikin ini ya, kalau jalan nggak bisa Gini, Pak. napak. Nah, ini satu begini. Jadi kan gini nggak bisa lurus gitu nggak bisa Lurus tuh. ya. Pasti nanti jatuh. Tapi masih alhamdulillah nggak selalu harus pakai kursi roda kan ya. Alhamdulillah. Kalau capek aja sih. Kalau capek aja. Tapi apa sih titik baliknya Mbak Nurul sampai bisa, aku harus kegiatan sosial gitu biar nggak Ya, gini terus. ya di Bekasi ini kan ketemu sama teman sekolah ya, sama Mbak Safrina itu tadi. Oh teman sekolah itu tadi. Itu nyaranin ke sini. Terus setelah Bekasi ada lagi aku masuk panti rehabilitasi Pundong ya. Nah di situ ternyata yang kayak aku ini ada Banyak juga ya. gitu. Merasa dipeluk, merasa di support sama banyak orang gitu ya. Mereka aja nggak apa-apa, mereka aja pede, kenapa aku enggak ya gitu. Nah, dari situ pelan-pelan. Berarti nggak ada ya kayak trauma atau Enggak. merasa terkucilkan gitu nggak pernah? Alhamdulillah enggak. Dari keluarga juga nggak ada omongan jelek gitu ya? Enggak, alhamdulillah mendukung semua. Maaf kalau adik disabilitas juga? Enggak. Oh enggak? Oh, orang tua juga non? Orang tua biasa? Tua, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Berarti dulu sekolahnya di SLB. SLB? Ya. Dari SD sampai SMA? Kuliah di mana kalau boleh tahu? Enggak, itu tadi bantuin ibu. Tadi ikut kursus itu tadi. Masak, kursus masak buat catering? Iya. Ya apa aja, masak, buat telur asin, gitu-gitu. Oh, berarti Buat batik, shibori juga pernah. Berarti kesulitan buat membangun kepercayaan diri sih tadi ya? Takut diomongin kayak, kamu tuh bisa apa enggak sih gitu kan? Gak usah kamu duduk aja gitu ya? Gak usah mbak, nanti capek, biar sini aja, aku aja. Kamu nonton aja gak apa-apa. Padahal kan sebenarnya juga kepengen gitu sama kayak yang lain dikasih kesempatan gitu kan ya? Tadi pede aja, belajar pede, cuek aja gitu. Cuek aja, betul. Kita harus berseni, bersikap bodo amat. Pernah baca buku itu nggak? Iya. Iya kan? Itu sangat recommended guys. Jadi harus dibaca. Kita harus bodo amat sama kata orang. Karena kalau terlalu dipikir, jadi penyakit. Iya kan? Beban sendiri. Beban sendiri itu. Jangan terlalu dipikir Mbak Nurul 2025, ya kan? Jangan terlalu dimasukin hati juga nggak sih? Iya. Iya kan? Kadang omongan orang tuh asal nyeplos aja. Kadang iya, kadang oh ya mah aku begini ya, oh padahal enggak gitu. Iya, kadang kan kayak cuman ya sekelebat orang buat basa-basi aja. Sebenarnya kan nggak terlalu ini kan. Terus gimana saran Mbak Nurul sebagai penyandang disabilitas buat yang pengen membangun kepercayaan diri? Iya, memperbanyak relasi. Memperbanyak relasi. Dan ikut organisasi yang WKCP, ya kan? Ikut WKCP. Ya. Iya. Berarti kalau ikut-ikutan kayak gitu, ada yang nge-support lagi nggak selain? Sangat mendukung sekali. Sangat mendukung. Dari lingkungan kan penting banget nggak sih, teman-teman, gitu kan, keluarga. Nggak ada yang kayak ngapain sih kamu ikut-ikut kayak gitu? Nggak ada ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Semuanya membantu. Iya. Mbak Nurul kalau boleh tahu kegiatannya di WKCP itu apa aja sih biar teman-teman juga bisa ikutan tertarik gitu buat ikut WKCP ya kan? Itu bisa ikut jadi relawan di sini, anggota yang belum pernah ikut organisasi. Oh, buat yang belum pernah ikut organisasi. Yang ibunya anaknya kayak begini kan, biar tahu apa ada loh anaknya. Teman-teman yang lain kayak begini gitu. Banyak yang kayak begitu juga. Jadi jangan merasa sendiri gitu ya. Masih banyak yang lainnya. Terus ada juga aku pernah ikut webinar WKCP itu pengetahuan education gitu sih sama dokter-dokter di RSUGM juga. Fisioterapi. Ya. Banyak sih kegiatan di WKCP. Mbak Nurul tadi kan bilang kalau Mbak Nurul itu lah sempat nggak pede gitu. Nah, nggak pedenya itu mulai dari kapan? Mulai dari kecil. Dari kecil itu umur berapa kalau inget? Umur ini tadi baru bisa jalan, masuk SLB itu umur 6 tahun. 6 tahun. Kan kalau misalnya mau ikut keluar main ya, adik teman-teman kampung gitu, main-main aja. Tapi kadang ada yang ngeliatin kan anak-anak gitu, itu bikin agak gimana gitu, agak udahlah nggak jadi aja, nggak usah jadi ikut main gitu. Tapi teman-teman di kampung tetangga gitu punya teman nggak? Ya, punya teman main gitu. Gak punya teman sih aku. Iya. Karena aku anak rumahan.
Oh, non difabel Banyak. Nggak ada yang ngomong aneh-aneh kan? Enggak kan, temenan dari kecil. Temenan aja. Terus berarti dari kelas SD kelas 6 Iya. tadi udah ngerasa insecure. Udah. Pertama kali ada triggernya nggak kayak dari ngelihat anak-anak ngeliatin kamu? Diliatin itu tadi, Diliatin ini pertama juga ya? oh ini mbaknya jalannya aneh ya, kok gitu ya gitu kan. Ya udahlah, aku nggak jadi ikut aja, nggak cuman main, diajak pergi. Diajak Ibu pergi. juga diajak pergi keluarga lah, itu Malu ya? itu juga Padahal kalau dari keluarga mah nggak nggak ini apa, ya, ikut-ikut nggak apa-apa ya? aja, pede-pede aja gitu. Berarti itu berlanjut terus sampai SMA atau sempat Sampai SMA. sampai SMA? Sempat ini nggak dari mungkin kelas SMP atau kelas berapa itu sempat kayaknya aku udah pede deh gitu atau Belum, nggak? masih takut-takut orang bantuin ibu aja beliin ini, tolong di warung gitu. Ya, itu aja aku cepet-cepet kok. Udah beli aja gitu. Gak usah mampir kemana-mana lagi. Padahal ada temen tuh manggil main sini gitu. Main sini yuk, tapi nggak ikut tak main samperin, ya. enggak. Terus kenapa sih Mbak Nurul itu mau untuk belajar terus PD selain masuk WKCP? Nah tadi pas masuk WKCP juga infonya kan dari temen di SLB. Nah terus ada nggak dari WKCP, anggota WKCP itu yang merasa nggak pede juga? Kayaknya Mbak Nurul? ada. Nah itu gimana? Mbak Nurul sharing-sharing kah atau gimana? Ngobrol-ngobrol? Iya, ngobrol kok aku begini ya, Mbak. Merasa ada temen ya? Ternyata Sama ada aku juga, tapi ya itu tadi aku berusaha cuek aja lah, nggak apa-apa. Kamu pasti bisa kok, Nurul gitu. Ada nggak Ya udah. impact dari WKCP ini yang membuat Mbak Nurul tuh pede gitu? Ada, kan ketemu teman-teman gini, kenalan sama orang-orang baru. Berarti lingkungan itu pengaruh banget ya guys, benar-benar kayak mengubah hidupnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Terus tadi kalau di adik sepupunya kan suka ngikutin acara di sekolahan, di tetangga rumah gitu. Iya. Nah itu selain acara-acara kayak gitu ada nggak mungkin kayak ikut sinoman kondangan gitu juga ikutan? Iya, ikut tapi tamu aja, nggak ikut bantuin gitu. Oh, nggak ikut bantuin yang Paling kalau keluarga gitu, wah kamu jaga di sini ya. Kayak Udah jadi duduk aja nggak pagar ngapa-ngapain ayu. gitu. Udah. Tapi kalau selain insecure ada nggak Mbak Nurul nggak pedenya kayak mungkin Takut sih. takutnya kenapa? Takut ditinggal sendirian. Takut tinggal sendirian. Sama sih aku juga. Kenapa ditinggal sendirian nggak mau? Hah? Terutama di kamar mandi ya. Oh. Soalnya dulu pernah Lah kan mandi sendiri, masa mandi ditemenin? kekunci sendiri, bukan kalau misalnya pergi gitu. Oh alah, Yang kamar mandinya klek itu nggak bisa balik lagi tuh. kekunci. Pernah dulu ya? Pernah. Umur berapa? Berapa ya? Masih itu 18-an. 18, 21. 21. Sekitaran segitulah. Berarti udah gede ya? Udah. Terus gimana cara bisa keluar didobrak pintunya? Telepon. Damkar? Iya. Telepon saudara. Oh, telepon saudara. Telepon damkar juga bisa. Oh, oke. Sampai segitunya ya, nggak mau ditinggal. Pernah itu nggak insecure tentang fisik nggak kayak kurang apa? Pernah sama keluarga, sama adik-adikku begini, pergi boleh pergi sendirian. Aku Harus ditemani. harus ada yang nonton itu tadi kan, kalau jalan susah ya. Itu tapi ya nggak apa-apa lah, tadinya kok aku nggak coba ya. Tapi karena tahu kekuranganku begini ya udah nggak apa-apa. Selama yang mau nganter mau, nah ya udah. Kalau pesan-pesan buat teman-teman di WKCP atau di mana aja buat penyandang disabilitas, buat selalu pede itu gimana? Ada nggak? Ya ikut organisasi dan pede aja. Pede, terus memperbanyak relasi. Memperbanyak relasi. Ikut WKCP adalah poinnya ya. Jadi jangan takut untuk memulai temenan sama yang lain gitu. Jadi jangan malah menarik diri ya. Iya. Oke. Terima kasih semuanya yang udah nonton di podcast Sorasa Bersuara dengan Rasa. Jangan lupa buat terus nonton podcast kita karena kita bakal ngobrol banyak hal dari pertemanan, sekolah, percintaan, keluarga. Kalau teman-teman punya
topik yang menarik buat dibahas, boleh banget komen di bawah ini. Tapi jangan lupa buat subscribe dulu ya. Terus juga follow TikTok, Twitter, IG ya semuanya. Sambil share juga ke teman-temannya biar yang nonton banyak dan kita juga semangat buat ngobrol-ngobrol lagi sama kalian. Bersama narasumber yang nggak kalah seru juga. Stay tune terus di podcast Suarasa, bersuara dengan rasa. Rasa. Dah.